Gunung Sindoro merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Gunung Sindoro ini menjadi salah satu favorit para pendaki karena panorama keindahan alam yang menakjubkan. Selain itu, Gunung Sindoro menjadi salah satu gunung yang paling aktif di Jawa Tengah. Bahkan saking aktifnya kawah Gunung Sindoro ini, pendaki dilarang berada di area puncak melebihi jam 11 siang karena bahayanya gas beracun yang keluar dari aktivitas kawah Gunung Sindoro. Kondisi cuaca yang berubah-ubah juga sering terjadi di Gunung Sindoro ini. Bahkan di kondisi musim kemarau ini, kita mendapati badai kabut dan angin ketika berada di puncak. Kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sindoro dari tempat camp pos 3. Bagaimana keseruan dan kondisi yang menegangkan saat badai di puncak? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Hai, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita mau summit ya, buat sampai ke puncak Gunung Sindoro. Dan kondisi pagi ini barusan mulai kabut nih teman-teman. Tapi tadi sih waktu kita bangun sekitar jam setengah 3 itu kebuka dan terang banget. Bintangnya juga kelihatan, pohonnya juga kelihatan. Dan sekarang jam 3.24, agak molor dikit lah ya, nggak apa-apa. Karena dari rencana itu jam 3. Cuma karena tadi malam itu nggak bisa tidur ya, karena kondisi yang sangat mencekam. Soalnya ada gangguan dari babi hutan. Terus juga ada beberapa tenda yang disobek sama babi hutannya. Kurang lebih ada 1 atau 2 lah. Tapi alhamdulillah kita sih aman ya. Cuma tetap was-was sih, soalnya agak ngeri juga ya ketemu babi hutan di alamnya. Oke, jadi sekarang langsung aja ya, kita mau summit ke atas. Semoga kita dapat sunrise, cuacanya di atas bagus. Oke, yuk langsung aja lah ya. Gas, baik. Sindoro Vialang Alang Sewu, gas. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 mulai menanjak dengan kemiringan yang lumayan terjal dan cukup menguras tenaga. Apalagi kali ini kita trekking di waktu masih gelap, jadi sangat menguras mental dan tenaga kita. Trek di sini didominasi tanah dan sedikit bebatuan. Kondisi semakin ke atas juga semakin terbuka yang hanya ditumbuhi pohon-pohon kecil. Alhamdulillah sampai juga di pos 4 Gunung Sindoro, ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut. Sekarang jam 4.12. Ya, berarti perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 48 menit ya teman-teman. Lumayan cepet sih. Terus treknya itu tadi sebelum pos 4 atau di atasnya pos 3, treknya cukup terjal, tapi masih ada tangga-tangga yang dibuat dari kayu gitu, jadi enak lah ya buat naik. Tapi nggak tahu sih nanti buat turun pegel apa enggak. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi ke atas. Semoga dapat sunrise. Kondisi kali ini kabutnya udah agak berkurang ya, semoga sunrise sih keluar nih. Oke, istirahat dulu ya. Dari pos 4, kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro dengan medan yang terjal dan didominasi bebatuan, serta akan melewati hutan mati atau kayu kering dari efek belerang dari kawah Gunung Sindoro. Selain itu, bau belerang juga mulai tercium cukup pekat, jadi disarankan memakai buff atau masker. Teritorialmu. Apa? Kata-katanya Itulah satria sejati tanpa meninggalkan teritorialmu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masih di pertengahan ya, antara pos 4 ke puncak. Dan kondisi pagi ini
Alhamdulillah dapat kabut ya. Padahal ini jam 5:30 ya. Harusnya ini pas buat sunrise nih teman-teman. Cuma ini kabutnya tebel banget. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin belum rezekinya kita buat dapat sunrise di Gunung Sindoro. Mungkin next time bisa kesini lagi atau lewat jalur yang lain. Semoga bisa dapat sunrise yang indah. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar. Terus nanti lanjut lagi ke puncak. Oke. Kondisi sekarang sudah mulai terang, tapi kabut yang menyelimuti Gunung Sindoro ini semakin ke atas semakin pekat, jadi jarak pandangnya juga semakin menipis. Di kondisi yang seperti ini, mental dan fisik kita benar-benar diuji. Jadi kita harus tetap tenang dan positive thinking. Selain itu, kita juga harus mengurangi istirahat yang lama karena bisa menimbulkan kedinginan dan hipotermia. Gimana, Bay? Akhirnya sampai di puncak Sindoro. Iya, mantap sih. Baru kali ini ya naik di 3000-an. Kemarin kan terakhir dari perahu sama dari Bismo ya. Bismo, Gimana perasaannya? sangat senang sekali bisa nyampe puncak 3000 Sindoro. Triple S yang satu ya. Ya, Next ke Sumbing sama Slamet. Oke. Nanti kalau udah Sindoro Slamet sama Sumbing berarti udah S3 ya. iya. Sarjana 3. Kalau Kang Wahyu sih udah pernah dulu sama aku sekitar berapa ya? 8 tahun yang lalu apa ya? Ya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu kesini. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di puncak Sindoro ya. Dengan ketinggian 3103 mdpl. Sekarang itu jam 6.35. Berarti perjalanan dari pos 4 ke sini puncak itu 1 jam 13 menit ya. Kita jalan santai sih. Terus kondisi kali ini full kabut, bener-bener pekat banget kabutnya. Terus juga ini aku pakai masker karena bau belerangnya nyengat banget ya, bener-bener nyengat. Tadi juga barusan sampai di sini tuh batuk-batuk, jadi nggak mau ngambil resiko sih, mending pakai masker aja. Terus akhirnya ya aku kesini lagi ke sekian kalinya. Biasanya sih aku terakhir lewat Pledung ya. Ini kita coba lewat jalur yang lain yaitu Alang-Alang Sewu. Dan terakhir itu aku naik tahun 2018, sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau dulu sih sama Kang Wahyu tahun 2017 atau 2016 lah, lupa. Lewat jalur Pledung juga. Oke lah ya. Jadi Sindoro ini emang salah satu gunung yang paling berkesan lah buat aku, karena Sindoro ini itu jalur atau gunung yang pertama kali aku daki di zaman SMA. Terus juga waktu itu pernah Sweet 17 waduh di sini dan disambut dengan apa challenge atau babi. Tapi senang kita aku kesini lagi dengan cuaca yang nggak bagus sih, tapi nggak apa-apa lah, tetap Sindoro mantap. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar, mungkin nggak lama sih kayak. Oke.
Setelah menikmati puncak Gunung Sindoro dan kondisi kabut juga tetap pekat, jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan turun menuju tempat camp pos 3. Kita nggak berani memaksakan diri untuk menikmati puncak Gunung Sindoro yang cukup lama karena kondisi yang semakin lama semakin dingin. Untuk perjalanan turun dari puncak, kita tidak disarankan untuk lari karena trek bebatuan yang terjal, jadi sangat beresiko tergelincir. Dan ini juga sudah diingatkan sama petugas base camp saat briefing kemarin. Pos 4. Sebenarnya di bawah pos 4 kita menemukan spot yang keren untuk foto dan video dengan view Gunung Sumbing di belakangnya. Tapi karena kabut, jadi view-nya menjadi tembok. Jadi di sini kita banyakin untuk istirahat. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai lagi di pos 3 ya. Ini tempat camp kita. Dan perjalanan dari puncak ke pos 3 ini tuh sekitar 2 jam lebih lah. Soalnya itu tadi kita berangkat dari pulangnya itu dari puncak jam 7 lebih, terus sekarang jam 9.32. Berarti 2 jam lebih. Hampir 2 jam setengah lah. Oke, sekarang kita mau istirahat sebentar sama mau bikin masakan ya, mau masak. Ini mau makan siang atau sarapan ya? Sarapan dan makan siang lah, dua-duanya. Oke, gas langsung aja. Untuk mengisi perut setelah dari puncak, kali ini kita akan memasak bakwan dan sarden telur. Selain itu, kita juga mau membuat yang seger-seger, yaitu sop buah. Ini kita baru memasak ya, soalnya tadi malam kita nggak memasak karena sudah membawa bekal dari bawah. Oke teman-teman, akhirnya kita masaknya udah selesai ya. Ini ada sarden sama telur orak-arik. Terus ini kita pakai kupat ya, bawa dari rumah.
Terus ini orak-arik bakwan. Nggak ada ini baru ada nih di gunung, namanya orak-arik bakwan. Karena sebenarnya nggak jadi bentuknya aja sih jadi orak-arik. Terus ini sop buah. Nih. Kapan lagi ya kan nih gunung, makanya minumnya sop buah. Oke, kita langsung aja ya mau makan nih. Udah lapar banget soalnya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah selesai packing ya. Dan sekarang kita bakalan turun ke base camp ya. Terus tadi kita udah selesai makan, terus juga udah selesai masak, udah selesai juga dari puncak. Walaupun tadi itu cuma dapat kabut ya di puncak, tapi gak apa-apa. Semoga next time kita bisa kesini lagi ya. Oke, kali ini kita bakal lanjut ke base camp. Yuk, gas. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 2 lagi. Ini. Nah, pos 2. Dan perjalanan dari pos 3 sampai pos 2 itu buat turun sekitar 30 menit ya. Jadi emang nggak begitu jauh sih kalau turun. Terus buat trek, karena trek itu tadi banyak yang tangga, jadi buat turun itu lebih pegel sih lututnya. Tapi kalau buat naik lebih enak. Cuma kalau trek yang nggak pakai tangga gitu, nggak enaknya itu di licin karena musim kemarau ini. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pos 1 lagi ya. Dan perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu sekitar 1 jam kurang sih. Soalnya tadi kita berhenti di mata air patok 7 buat istirahat sama sholat duhur. Oke, jadi mungkin di sini kita bakalan istirahat sebentar terus lanjut ke vegetasi. Batas vegetasi. Terus nanti di sana kita bakal naik ojek lagi lah ya. Biar cepat selesai sampai di base camp. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di batas vegetasi ya, itu di belakang tuh. Itu ojeknya juga udah siap ya buat bawa kita ke base camp. Terus perjalanan dari pos 1 ke batas vegetasi ini itu sekitar 10 menit ya. Jadi emang nggak begitu jauh sih. Terus ini kita bakal lanjut ke base camp naik ojek. Oke, kita bakal teleport aja lah ya, karena naik motor ini agak ngeri-ngeri sedap. Oke, gas. Oke, alhamdulillah sekarang saya udah sampai di base camp Alang-Alang Sewu lagi ya, atau base camp Pajero. Dan sampainya saya di base camp ini menjadi akhir perjalanan kita di Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, dadah.